Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang dakwah. Sebelumnya kita sudah bicara tentang subjek dakwah mengenai da'i yang juga harus memiliki kompetensi. Ya, jadi tidak sekedar Anda berada di mimbar kemudian Anda bicara tanpa didukung kualitas keilmuan yang cukup. Nah, salah satu hal yang harus dimengerti dalam berdakwah oleh dai itu adalah mengenal objek dakwah. Karena objek dakwah ini tidak sama semua. Ya, ada yang mohon maaf, misalkan intelektualnya bisa saja di bawah si dai atau mungkin di atas si dai. Kemudian permasalahannya juga berbeda antara satu dengan yang lain. Maka kondisi yang beda dalam objek dakwah ya itu harus diketahui dengan benar agar ketika kita berdakwah itu mudah menyampaikan apa yang ingin kita kemukakan kepada mereka. Terkadang hal yang cocok untuk orang tertentu itu tidak cocok untuk yang lain ya, karena perbedaan pikiran, perbedaan kebiasaan dan macam-macam. Nah, untuk itu sebelum kita berdakwah langsung kepada masyarakat, kita baiknya itu mengenali objek dakwah tersebut. Saya biasanya kalau misalkan diminta untuk ngisi pengajian itu saya tanya dulu di sini kebiasaan keagamaannya lebih berat kemana? Ke NU atau ke Muhammadiyah? Nah, kalau pengetahuan ini sudah dimiliki, maka saya bisa menyesuaikan gitu. Jangankan itu ya, ketika mengajar di kampus yang berbeda dengan UAD, itu bisa saja kita ya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau ini di UAD pas, tapi di sini mungkin tidak pas. Gitu. Itu juga bagian dari objek dakwah yang harus dilihat ya. Nah, tentu yang dimaksud dari objek ini adalah semua manusia, seperti yang disebutkan dalam surat Saba ayat 28, tidak terbatas kepada kelompok tertentu. Jadi semua orang, karena kan tugas dakwah ini memanggil manusia, menyeru orang pada kebaikan, tentu yang dipanggil adalah manusia itu. Dan manusia tentu ragam, kelompoknya macam-macam, tidak bisa hanya terkotakkan pada satu tempat, pada satu wilayah, pada satu daerah, pada satu kemampuan, tetapi sangat heterogen. Nah, tentu di sini objek kita sebagai manusia satu dengan yang lain adalah manusia. Tidak mungkin objeknya kemudian menjadi makhluk halus ya, makhluk astral, jin begitu jadi objek dakwah kita. Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk memanggil mereka, kecuali ya mereka sendiri yang mendengarkan apa yang kita sampaikan itu lain ya, meskipun mendengar ya misalnya tidak bisa berbuat apa-apa juga kita kan, karena kita tidak mengerti. Sementara manusia ya, nah, maksudnya yang pertama itu adalah karena memang Islam ini diseru untuk semua makhluk, yang disebutkannya adalah manusia dan jin. Tapi ketika kita menyeru, kita ada keterbatasan. Itu khusus untuk nabi-nabi saja ya. Nah, untuk manusia yang kita bisa melihat dan terbatas, pun ragamnya macam-macam. Dan kita kadang juga salah persepsi, salah pikir begitu, salah asumsi dan macam-macam ya terhadap manusia tersebut, sehingga kadang dakwah kita kontraproduktif. Ya, jadi yang dimaksud dengan objek dakwah itu yang kita panggil begitu. Sederhananya teman Anda itu kalau mau dipanggil dengan cara begini cocok nggak gitu ya. Mungkin kan ada yang dipanggilnya dengan cara bercanda didakwahinya kan. Ada yang dengan cara serius, ada dengan cara musik, macam-macam. Ada dengan cara ya kemudian hangout bersama. Tidak selalu harus menggunakan ayatisasi dia. Karena belum tentu semua orang mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, yang harus dimengerti bahwa problem objek dakwah ini numpuk gitu. Banyak. Karena mereka sesuai dengan latar belakangnya masing-masing ya. Ya teman-teman sendiri punya masalah sendiri gitu. Maka mendakwahinya adalah bagian dari masalahnya itu. Jangan mendakwahi sesuatu yang di luar yang sering dia kerjakan gitu.
itu tidak akan masuk ke sana. Ya, dari problem, karena problemnya banyak ya. Pertama, problem soal pendidikan. Itu tadi seperti saya bilang di muka, bahwa ada mungkin yang kita dakwahi itu kapasitas intelektualnya tidak setinggi dari yang si dai-nya itu di bawah. Ini kan problem pendidikan gitu. Kalau di masyarakat kampung ngomong yang terlalu tinggi, bahasa intelek, bahasa kampus, Anda tidak akan disebut pintar, malah justru Anda akan disebut sok tahu gitu. Karena tidak menyampaikan sesuatu sesuai dengan kapasitas akalnya. Nah, ini kan penting ya mengetahui objek dakwah. Oh, kesini saya ngomongnya sambil bercanda. Oh, kesini saya ngomongnya dengan data gitu. Oh, kesini saya ngomongnya pakai permisalan. Soalnya ini untuk diterima oleh orang lain, untuk didengar. Karena kita ngomong kan ingin didengar toh. Nah, gimana mau dengar kalau kita menyampaikannya itu di luar batas kemampuan mereka. Ini juga hubungannya erat dengan ya ekonomi, kemudian termasuk masalah yang ada sekarang kan. Ada orang yang mau kita dakwahi, ya dia tidak begitu menerima dakwah tersebut karena motifnya ya tidak ada duit atau misalkan kurang ekonomi, sementara kita dakwahi tentang ayat belum tentu bisa masuk gitu. Jadi dakwahnya gimana? Terkadang tidak harus omongan kan, tetapi tindakan dengan cara misalkan ya kasih bantuan lah dia. Itu juga bagian dari dakwah gitu. Jadi mendakwahi hatinya kemudian terpanggil untuk merangsang dia bersyukur kan gitu. Ya kan? Mendoakan kita kan begitu. Nah, hal-hal yang lain pun di dalam politik, strata sosial atau masalah internasional itu mempengaruhi masalah mereka tentang bagaimana cara kita menyampaikan dakwah. Jadi problem-problem ini kemudian ditelusuri dan lantas ketika ketemu kita berbicara dan menyampaikan masalah dakwah itu sesuai dengan latar belakang masalahnya. Kayak orang yang diundang ke dalam masalah politik ya hubungannya misalkan tentang kepemimpinan misalkan kan begitu. Bagaimana menjalankan kejujuran dalam berpolitik kan itu dalam rangka dakwah juga gitu. Jangan Anda hadir di DPR kemudian ngomong tentang ternak lele misalkan tidak nyambung gitu. Jadi harus ada hal yang pas sesuai dengan latar belakangnya. Problem yang lain selain itu adalah soal keagamaan. Nah, pemikiran keagamaan di kita juga heterogen, macam-macam. Orang tidak berpikir pada satu sisi, tidak cuma kanan, tidak cuma kiri, tapi juga ada yang di tengah ya. Nah, itu di awal tadi kan saya bilang begitu ya. Tadi kita menyebutkan bahwa ini kebiasaannya apa di sini. Oh, ini kita dakwah dengan orang yang mohon maaf ya misalkan ekstremis ini. Keras ajarannya gitu. Ya di situ dibiasakan Anda harus masuknya ke situ. Karena supaya dakwah itu berhasil. Kebanyakan dakwah tidak berhasil karena bagian ini kita tidak mengerti. Akhirnya hanya sekedar mengucapkan saja, menyampaikan ya itu juga baik, tetapi tentu sebuah dakwah gitu ya memanggil harus ada cara untuk supaya orang bisa mendengarkan kita gitu. Jangan asal saja karena ini juga sebetulnya adalah seni berkomunikasi kan. Bagaimana kita komunikasi dengan orang lain agar orang mau mendengarkan kita. Tentu yang harus kita kerjakan adalah mengerti siapa yang kita ajak bicara dengan segenap problematikanya. Ya, saya sih pengalaman di kampung saja begitu ya. Pengalaman keagamaannya sederhana, keimanannya tanpa logika. Jadi mereka lebih senang kepada sesuatu yang sifatnya transenden, kemudian dikembalikan kepada ilahi, dikembalikan kepada takdir. Kalau ngomong itu di antara para intelek susah nyambungnya gitu. Tapi di antara mereka diterima gitu. Bahkan ketika pengajian kalau tidak bawa kitab mereka tidak mau karena bagi mereka itu adalah pijakan penting. Kamu ada bukti nggak di depan kamu itu? Jadi kalau cuma sekedar ngomong begitu tanpa ada data di depan Anda, sepinter dan sehebat apapun, Anda akan dikatakan kurang. Nah, itu masyarakat saya gitu. Masyarakat yang lain beda lagi. Gitu. Yang ketiga ya, mohon maaf itu tertulis kedua. Perbedaan antar belakang, keluarga, usia, penerimaan ajaran agama, ini juga penting mengetahui ini. Gitu. Nah, cara mendakwahkan agama atau hal-hal yang positif kepada anak kecil kan beda dengan kepada yang telah dewasa. Tentu ada mekanisme, ada cara. Kalau cara itu tidak
kuasai gagal. Gak mungkin kita ngomong sama anak TK seperti ngomong pada anak mahasiswa kan. Ya, latar belakang umur juga harus diterima, diperhatikan dengan baik. Kemudian bagaimana dia menerima ajaran agama itu. Saya pernah ngajar di UMBY ya, kemudian ada mahasiswa yang selalu duduk di depan, kemudian setelah beberapa kali kita ketemu di kelas, mungkin setelah UTS itu, dia mengenakan hijab perempuan, tetapi hijab yang dia pakai masih asal-asalan. Nah, dengan begitu kan kita tidak bisa bilang salah lah atau berdosa lah ngomong ke dia, jilbabnya nggak bener lah. Salah satu yang positif adalah dia sudah mau pakai hijab, itu sesuatu yang baik kan. Perkara itu belum benar, nanti kita akan terus memberitahu gitu. Itu akan lambat laun orang mengikuti, ya kan. Orang respect gitu. Orang terkesan. Nah, kalau sudah di awal sudah dipaksa-paksa, sulit, sudah disalah-salahkan sulit karena dia sendiri baru mau belajar. Jadi objek-objek ini, permasalahan dan kondisinya perlu diketahui ya, agar dakwah menjadi berhasil. Ya, apa tujuan dari dakwah ini? Ya, kita ke khusus ya coba. Tentu kalau secara umum membawa manusia pada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara khusus secara perorangan ya tentu berperilaku pribadi tersebut memiliki perilaku yang positif ya, perilaku yang baik. Untuk tujuan di keluarga ya keluarganya jadi tentram, jadi sakinah. Di masyarakat ya masyarakatnya jadi terbentuk sebagai masyarakat Islami. Ini juga bagian dari tujuan Muhammadiyah loh dalam berdakwah itu. Menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya gitu. Ya kan? Kemudian tujuan secara umum ya menciptakan kedamaian gitu. Maka selama dunia masih ada ini ya, ini mesti akan selalu yang namanya tidak damai dan damai itu selalu bertentangan. Yang namanya baik dan buruk selalu bertentangan. Maka fikul hayat sepanjang masa dakwah itu harus dijalankan karena tujuannya untuk menciptakan kehidupan itu, kehidupan yang lebih baik gitu. Meskipun pada akhirnya ternyata tidak, paling tidak kita sudah melaksanakan amar ma'ruf gitu. Ada yang kurang bagus ya kita sampaikan ini nggak bagus, ada yang baik ya sampaikan nggak baik, meskipun di lingkup diri sendiri dan keluarga kita gitu. Kalau di lingkup masyarakat kita tidak mampu ya cukup dengan mendoakan kan, itu masih banyak cara untuk melakukan bentuk-bentuk dakwah di masyarakat. Tapi secara umum memang untuk mengantarkan seluruh manusia kepada hal-hal yang positif itu tujuannya dakwah. Maka dakwah tidak hanya milik dai ya, tidak hanya milik ustadz, ini milik semua orang termasuk dengan Anda juga itu. Ya. Ya, kalau ini silakan saya kira bisa dibaca secara umumnya tujuan dakwah ini. Ya, untuk menghidupkan hati yang mati, kemudian menyembah Allah, menghindari azab, menegakkan agama, untuk jalan yang lurus, penghalang sampai ayat Allah masuknya ayat Allah ke dalam hati. Memang kalau dilihat tujuan umum ini hanya tujuan yang sepertinya hanya untuk agama, ya kan? Jadi ini hanya untuk menyampaikan nilai agama. Sebenarnya tidak demikian juga gitu. Karena di awal pertemuan kan kita menyebutkan bahwa tugas dakwah itu bukan hanya milik Ustadz, itu milik Anda juga gitu. Segala hal yang Anda punya yang baik, silakan itu disampaikan ya. Tujuannya ya untuk membangkitkan positivisme gitu, dalam diri seseorang gitu. Apa itu bisa menghindari ampunan dari azab loh? Kalau itu hal yang baik yang dilakukan ya tentu. Bukankah kebaikan itu akan mengantarkan seseorang kepada surga, ya kan? Dan apakah saya ngomong sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan agama bisa menegakkan agama Allah? Oh iya, karena salah satu tujuan dari agama Allah itu amar ma'ruf, ya kan? Nahi mungkar. Ini tidak bagus ya, meskipun kita tidak ngomong dalil di situ, nggak ada ayat Quran, nggak ada hadis, tetapi itu sesuai dengan prinsip ajaran agama, ya kan? Mengantarkan orang pada sesuatu yang buruk. Dan karenanya apa yang kita sampaikan yang baik itu agar orang tersebut jadi lebih bahagia, itu tujuannya kan macam begitu.
Jadi silahkan Anda berdakwah dengan melihat kondisi teman-teman Anda sendiri. Ya ini cobeknya lain deh, nanti saya harus menyampaikan dengan cara kayak begini. Begitu. Nah cara-cara ini dengan melihat objek dakwah, dengan melihat kondisi, kultur, dan masalah, maka ketika kita ngomong dan ngasih nasihat, kita akan lebih tepat gitu karena kita mengerti bagaimana keadaannya. Maka untuk itu sebelum Anda menasehati siapapun, ngerti dulu latar belakangnya, ngerti dulu masalahnya untuk bisa kita tepat menyampaikan apa yang kita inginkan. Ya, saya kira itu ya teman-teman untuk objek dakwah ini. Silakan kalau misalkan ada yang mau komentar, boleh. Syukron, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.